Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bu Wahyu Dia Suryani. Wow, kisah-kisah dari Bu Wahyu ini selalu keren banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Ketika Pelet dan Santet menghancurkan keluarga Pak Burhan. Tolongin aku kali ini aja, kata Rati saat membuka pintu rumah neneknya. Nenek Ipa, nenek dari Rati ini hafal dengan nada permintaan Rati. Pasti dia menginginkan sesuatu yang paling nenek Ipa benci. Neneknya lalu berlaga seperti tidak mendengar. Ia sedang sibuk menjahit baju kepayanya yang sobek. Rati lalu masuk dan bersimpu di bawah kaki neneknya. Ayo dong nek, please bantu aku, rayu Rati dengan mimik pemelas. Neneknya masih asyik menjahit baju hanya melirik sebentar ke arah Rati lalu melanjutkan lagi pekerjaannya. Rati yang merasa dicuekin oleh neneknya langsung mengubah strategi. Dia langsung memasang mimik sedih. Coba aja kalau ayah dan ibu masih ada, tentu hidupku tidak akan semenderita ini. Semua keinginanku pasti dituruti. Tapi apalah daya, aku hanya anak yatim piatu yang selalu dihina oleh teman-teman, katanya sambil pura-pura mengusap air mata yang sebenarnya sama sekali tidak keluar. Neneknya mendesah, lalu meletakkan baju yang sedang dijahitnya ke pangkuan. Kenapa sih selalu seperti ini kejadiannya? Kamu kan tahu, nenekmu ini sudah berhenti dari ilmu-ilmu seperti ini. Kali ini siapa lagi yang mau kamu pelet? Jangan bilang kalau kamu mau memelet bosmu yang sudah tua itu, kata nenek Ipa sambil merapikan alat jahitnya. Dia lalu berdiri dan berjalan masuk ke kamar Rati. Buru-buru bangun mengikutinya dari belakang. Ya nek, memang Pak Burhan bos di kantorku yang mau aku pelet, jawab Rati yang berjalan di belakang neneknya sambil memegang baju kebayanya persis seperti anak kecil yang merajuk meminta permen kepada ibunya. Dan selalu dengan kejadian yang sama. Kenapa sih kamu itu selalu tertarik sama laki-laki yang jauh lebih tua? Tanya neneknya. Ralat nek, bukan tertarik, lebih tepatnya karena aku menginginkan hartanya. Kurang dia itu kaya, bukan lebih kaya daripada yang dulu, jawab Rati sambil tersenyum. Jadi laki-laki ini masalah harta. Nenek sudah menduganya. Apa kamu tidak bisa hidup normal? Mencintai laki-laki muda yang belum berkeluarga, lalu membina rumah tangga dan melahirkan cicit-cicit yang banyak untuk aku? Tanya neneknya sambil mengambil peralatan sirinya dari atas lemari dan berjalan lagi keluar. Rati masih tetap mengikuti langkah neneknya di belakang. Ya pengen nek, Rati kan juga pengen nikah, hidup normal dengan cinta yang tulus tanpa ilmu pengasihan. Tapi itu nanti kalau Rati udah kaya, jawab Rati. Kapan? Nunggu kamu setua nenek. Ini sudah yang ketiga kalinya lo kamu meminta nenek untuk memelet bos di tempatmu kerja, kata neneknya. Dia lalu duduk di kursi goyang kesayangannya sambil mulai meracik siri untuk dia kunyah. Amit-amit kalau sampai tua nek. Ya paling enggak sampai aku bisa hidup tanpa perlu kerja lagi karena uang tabunganku yang udah berlimpah ruah, katanya lalu ikut-ikutan duduk di sebelah neneknya. Rati, orang serakah itu seperti minum air laut, tidak akan pernah puas, selalu mau lagi dan lagi. Saat kamu minta nenek memelet bosmu yang pertama dulu, kamu bilang kali ini saja. Lalu belum 1 bulan kamu minta peletnya diputus. Lalu kamu pindah kerja. Lagi-lagi kamu tertarik sama harta bosmu. Kamu minta lagi sama nenek untuk memeletnya juga.
Yang kedua kemarin, malah kamu sampai ngancam mau bunuh diri kalau nenek tidak mau menuruti keinginanmu. Baru 6 bulan, kamu minta putus lagi. Sekarang kejadian yang terulang lagi. Apa kamu ndak bosen, Dok? Apa kata orang? Melihat kamu kawin cerai terus. Kata neneknya, Rati merengut. Habis, bosku yang pertama ternyata dia kere. Dia jadi bos karena harta keluarga istrinya. Jadi begitu istrinya tahu suaminya nikah siri sama aku, ya diambil lagi semua hartanya. Dia dicopot dari jabatannya, ditendang dari kantor, semua fasilitas mulai kartu kredit, mobil, apartemen, diambil sama istrinya. Ya aku kan kawin sama orang kere, akhirnya aku depak dia. Lalu bosku yang kedua, bener sih kaya, tapi ternyata pelitnya minta ampun Walaupun sudah nenek buat dia kelepek-kelepek jatuh cinta, tapi aku nggak bisa ngilangin sifat pelitnya. Mana ibunya jahat banget lagi, gak ketulungan. Tiap hari makan hati. Cukup 6 bulan aja aku jadi istrinya. Bisa kurus kering nanti aku. Terang Rati sambil tangannya memijat-mijat kaki neneknya. Terus yang sekarang itu bagaimana? Tanya neneknya. Kalau yang sekarang begini nih ya, kata Rati sambil mengangkat jempol tangannya. Aku sudah menyelidikinya, Nek. Pokoknya Rati tidak mau nasibnya seperti 2 pernikahanku yang terdahulu. Bosku yang sekarang itu Pak Burhan. Memang benar-benar kaya loh, Nek. Semua hartanya itu atas namanya. Aku bisa tahu karena aku kan udah jadi sekretarisnya selama setahun. Jadi aku dengan mudah bisa tahu semua latar belakangnya. Dia itu sudah tidak punya orang tua. Istrinya tipe istri ngalah, nurut. Anakku cuma 1, perempuan. Sekarang sedang kuliah di luar negeri. Wih, pokoknya ini target yang sempurna, Nek. Terang Rati penuh semangat. Neneknya hanya diam sambil menggigit-gigit sirinya. Kamu itu kan tahu konsekuensinya menggunakan pelet, Dok. Nenek itu hanya tidak mau nasibmu berakhir sama seperti ibumu. Cinta yang tidak tulus hanya akan berakhir dengan penderitaan, katanya kemudian. Ya, Nek, Rati tahu. Tapi kan Rati emang gak niat untuk nikah dengan Pak Burhan selamanya. Paling setahun 2 tahun juga bakalan Rati tinggalin setelah Rati pindahin semua sertifikatnya atas nama Rati. Jawab Rati penuh semangat. Neneknya menarik nafas panjang. Kalau bukan karena kamu cucuku satu-satunya, sudah aku usir kamu dari sini. Karena aku itu sebenarnya sudah tidak mau melakukan hal-hal seperti ini lagi. Aku sudah bertobat sejak ibumu meninggal, kata neneknya dengan nada sendu. Nenek Ipa dulu memang dikenal sebagai seorang dukun. Selain bisa mengobati berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin, Nenek Ipa juga terkenal memiliki ilmu pengasihan. Anak perempuan satu-satunya, yaitu Harti, yang juga ibu dari Rati, dulu juga pernah meminta ilmu pelet karena dia mencintai seorang laki-laki yang sudah memiliki istri, yaitu Wisnu. Ibu Rati memang akhirnya bisa menikah dengan Wisnu, laki-laki yang dicintainya itu. Bahkan Wisnu sampai menceraikan istrinya. Tapi yang tidak diketahui oleh Nenek Ipa adalah ternyata mantan istri Wisnu itu juga anak seorang dukun sakti. Mengetahui bahwa ada ilmu pelet yang memisahkan anaknya dengan Wisnu, maka orang itu tidak tinggal diam. Dia balik mengirimkan santet mematikan kepada Harti. Dibuatnya sakit menahun. Walaupun Nenek Ipa sudah berusaha mengobati anaknya, tetapi ilmu lawannya itu ternyata jauh lebih tinggi. Hingga pada akhirnya Harti meninggal saat Rati berusia 1 tahun dan ayahnya pun pergi entah kemana. Nenek Ipa tampak mengusap pipi dengan tangannya yang keriput. Kamu harus berjanji padaku, bahwa ini yang terakhir kalinya. Setelah semua ini selesai, mulailah menata hidup. Hiduplah yang normal dengan laki-laki yang memang benar-benar tulus mencintai. Jangan karena harta atau ketampanan, karena semua itu akan musnah seiring berjalannya waktu, kata Nenek Ipa. Rati langsung mengangguk. Kapan nenek akan mulai mengerjakannya, Nek? Tanya Rati antusias. Malam ini juga. Apa kamu sudah membawa foto dan rambutnya? Tanya Nenek Ipa. Tentu dong, Nek. Rati lalu mengambil dompetnya dan mengeluarkan sebuah foto dan buntalan putih berisi rambut Burhan. Nenek Ipa menatap foto itu.
Wajah pria berusia 50 tahun itu terlihat gagah dengan setelan jas dan dasi merah marun. Matanya menyimpan ambisi, tapi ada sesuatu yang mengajal dalam tatapan itu. Kamu tahu kan konsekuensi dari semua ini dan kamu sudah siap dengan semua resikonya? Tanya nenek Ipa meyakinkan lagi. Rati terdiam sejenak. Kamu tahu, ibumu, anakku satu-satunya, meninggal karena santet yang dikirim balik oleh istri laki-laki yang dia pelet. Aku nggak mau kamu ngalamin hal yang sama. Ku janji, Nek, ini yang terakhir kali deh. Rati memandang dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kali dalam hidupnya mungkin dia tidak sepenuhnya berbohong. Neneknya menghela nafas panjang. Kita mulai tengah malam nanti. Bawa sesaji, beras putih, 7 kuntum bunga melati, dan darah jari manismu. Malam itu, ritual dilakukan di bawah cahaya remang-remang dari lampu minyak dan lilin hitam. Rati duduk bersila di hadapan mangkuk berisi bunga, foto, dan rambut buruhan. Neneknya membacakan sebuah mantra aroma melati bercampur amis darah memenuhi ruangan. Ambil cincin ini dan pakaikan ke jari tangan kananmu. Saat kamu menyentuh tangannya besok pagi, dia akan mulai terikat, bisik nenek Ipa. Tunggu besok pagi, kamu akan melihat perubahannya. Bosmu akan jatuh cinta dan bertekuk lutut kepadamu, kata nenek Ipa lagi. Senyum mengembang dari bibir Rati. Dia tahu kali ini rencananya akan berhasil. Sudah 1 bulan sejak nenek Ipa memelet Burhan. Sekarang Burhan, bos Rati, itu betul-betul seperti kerbau yang dicucuk hidungnya oleh Rati. Apapun yang diminta Rati selalu saja dipenuhinya, mulai dari memindahkan semua aset-aset perusahaan dan memberikannya barang berharga, bahkan termasuk menceraikan Mira, istrinya Burhan. Rati mendapatkan semuanya, kecuali beberapa aset yang memang membutuhkan waktu untuk berpindah nama, dan sebuah rumah mewah yang saat ini ditempati oleh Mira, juga sebuah mobil sport karena keduanya sudah di atas namakan Magda, anak Mira dan Burhan, yang mana pada saat ini sedang bersekolah di luar negeri. Rati pun tidak terlalu memusingkan rumah dan mobil milik Magda. Baginya, toh aset-aset Burhan lainnya nominalnya lebih fantastis. Rati mendapatkan semua kekayaan, kebahagiaan, dan cinta luar biasa dari Burhan. Hal ini berbanding terbalik dengan Mira, mantan istri Burhan. Sejak Burhan menceraikannya, Mira menjadi sakit-sakitan. Apa yang dirasakannya saat ini, termasuk perceraiannya dengan Burhan, sama sekali tidak diceritakan kepada Magda. Dia tidak mau kuliah anak semata wayangnya itu terganggu. Karena tinggal beberapa bulan lagi Magda diwisuda, Mira tak mau tugas akhir Magda terbengkalai karena masalah keluarga. Tapi semakin hari kondisi Mira semakin memburuk, tubuhnya semakin kurus, digrogoti oleh penyakit, sehingga Mira harus dilarikan ke rumah sakit oleh kakak perempuannya. Hingga hari wisuda Magda yang kurang seminggu lagi akan tiba, Magda mencoba menelpon mama dan papanya untuk datang menghadiri acara wisudanya, akan tetapi tidak ada satupun yang mengangkat. Seharian Magda mencoba menelpon, tapi tak satu pun diangkat. Hatinya mulai gelisah. Di tengah malam, ia memutuskan membeli tiket pulang ke Indonesia tanpa menunggu wisuda. Apa gunanya tugas ini kalau orang yang paling ingin kuliah tersenyum malah menghilang? Gumamnya pelan. Sesampainya di Jakarta, dia langsung menuju rumah, namun dia tidak menemukan siapapun. Beruntung, dia bertemu dengan salah seorang tetangganya. Tetangganya itu menceritakan kepada Magda bahwa mamanya dibawa ke rumah sakit dan menyarankan Magda untuk segera menyusul. Sesampainya Magda di rumah sakit, dia bertemu dengan Bude Aswin, kakak dari ibunya yang selama ini merawat Mira. Melihat wajah Magda, Bude Aswin langsung memeluknya erat. Dia tidak bisa menahan air matanya. Mama kamu sudah sangat sakit, Dok. Sudah terlalu lama dia memendam luka. Tapi mama selalu melarang Bude untuk memberitahukan keadaannya padamu. Mamamu tidak ingin kuliahmu terganggu, Dok. Sejak kapan mama sakit, Bude? Tanya Magda.
Sejak sejak ditinggal papamu demi wanita lain itu, Ndok. Jawab Bude Aswin sambil menangis. Magda menegang. Wanita lain? Bude Aswin mengangguk. Dengan mata basah, ia menceritakan semuanya tentang Rati. Tentang semua tanah yang dijual, aset perusahaan yang dipindah, bahkan tentang Bira yang rela diceraikan demi menjaga agar Magda tidak kehilangan fokus kuliah. Tangis Magda pecah. Dia memandang ibunya yang terbaring dengan lemah, nafasnya tampak tersengal, matanya sayu. Mama, Bisiknya, mata Mira terbuka pelan. Dengan suara lirih ia berkata, kamu sudah pulang, sayang? Apa kamu sudah wisuda? Magda hanya menggeleng sambil menciumi tangan ibunya. Aku pulang, Ma. Aku pulang hanya untuk melihat Mama. Aku kangen Mama. Miranya tersenyum, lalu tangan yang dipegang Magda pun melemas. Magda mencerit sejadi-jadinya seperti orang kesetanan. Ia pun lalu jatuh pingsan. 2 minggu setelah meninggal dunianya mamanya, Magda sama sekali tidak berusaha untuk menghubungi papanya untuk memberitahukan kematian mantan istrinya tersebut. Tapi Magda berniat untuk langsung datang ke kantor tempat papanya bekerja. Dengan wajah penuh emosi, Magda mendatangi kantor sang papa. Ia langsung masuk dan menerobos ke kamar kerja papanya. Tapi yang ia temukan justru bukan sang papa, melainkan Rati yang duduk dengan santainya di ruang direktur. Bahkan papa nama di meja telah berubah, Rati Maharani. Bahkan papan nama di meja telah berubah, Rati Maharani, CEO. Siapa kamu? Dan mau apa kamu? Berani-beraninya masuk ke ruangan bos tanpa permisi, tanya Rati ketus. Aku ya yang seharusnya nanya. Kamu ini siapa? Ini itu kantor papaku, bentak Magda tak kalah galak. Apa? Oh, jadi kamu yang namanya Magda. Tadi kamu cari siapa? Papa. Maksud kamu mantan direktur di sini? Kasian, kamu belum tahu ya. Semua yang ada di sini, kantor, tanah, aset, semua ini sudah atas namaku, kata Rati sambil berjalan mendekati Magda. Mata Magda berkilat. Dengan penuh emosi, ia melangkah cepat dan bang! Tamparan keras mendarat di bibir Rati. Kurang ajar. Jadi kamu wanita yang udah ngerusak rumah tangga orang tuaku. Dasar wanita jalang, hardik Magda keras. Pintu ruangan yang tidak ditutup dan suara teriakan Magda membuat seluruh orang di kantor itu menoleh. Karyawan yang melihat langsung membeku. Rati memegangi pipinya yang memerah, matanya menyala karena marah. Dia lalu mengangkat tangannya hendak membalas Magda, tapi Magda segera menangkap tangan Rati dan menamparnya sekali lagi, membuat tubuh Rati oleng. Untung Rati buru-buru memegang meja sehingga tubuhnya tidak sampai jatuh. Beberapa karyawan sampai bergerombol di depan pintu ruangan, tapi tidak ada seorang pun yang berani masuk, atau lebih tepatnya tidak mau ikut campur, karena mereka tahu siapa itu Rati. Sebagian dari karyawan Burhan sebenarnya tidak menyukai sejak Rati menguasai semua milik Burhan. Berani kamu ya? Berani kamu mempermalukan aku di depan umum, kata Rati sambil memegangi pipinya yang panas. Ini baru permulaan ya. Aku akan rebut semuanya kembali. Katakan kepada papaku, aku akan membuat perhitungan denganmu dan dengannya karena kelakuan kalian berdua. Mamaku meninggal, ancam Magda. Ia lalu berbalik pergi. Rati menatap punggung Magda dengan penuh dendam. Kalian semua lihat apa? Kembali kerja, teriak Rati kepada karyawan yang masih berdiri di depan ruangannya. Dalam hati dia bertekad akan membalas semua perbuatan Magda. Pembalasanku, geramnya. Magda yang penuh dendam akhirnya memutuskan untuk membuat perusahaan yang sama demi dapat menyaingi perusahaan milik papanya dengan menjual rumah mewah dan mobil sport peninggalan ibunya. Magda membuka usahanya sendiri, perusahaan jasa pengadaan material konstruksi, dengan dibantu oleh Bude Aswin dan beberapa koneksi lama Pak Burhan yang masih loyal kepadanya. Usahanya tumbuh cepat. Magda yang cerdas dan gigih berhasil memenangkan beberapa tender besar. Dalam waktu kurang dari setahun, perusahaan Magda mulai menjadi ancaman besar bagi PT Burhan Mandiri, perusahaan yang kini dikuasai oleh Rati.
Proyek-proyek yang biasanya dimenangkan oleh Rati kini mulai diambil alih oleh Magda. Bahkan satu proyek prestisius senilai 100 miliar untuk pembangunan gedung kementerian akhirnya jatuh ke tangan Magda karena penawaran dan kualitas dokumennya lebih unggul. Rati yang sudah habis-habisan ingin memenangkan tender tersebut sampai stres karena dia sudah menyuap beberapa pejabat terkait dengan nominal yang tidak sedikit. Sementara itu Burhan yang sedikit demi sedikit mulai sadar karena pengaruh pelet buatan nenek Ipa mulai berkurang karena memang pelet tersebut harus diperbarui setiap setahun sekali. Burhan menjadi gelisah. Dia tahu sesuatu tidak beres dengan dirinya, apalagi setelah dia sadar bahwa sebagian aset pribadinya sudah bukan miliknya lagi. Kamu, apa yang sudah kamu lakukan padaku? Bagaimana mungkin aku bisa sebodoh ini menyerahkan perusahaan ini padamu? Tanya Burhan. Rati tiba-tiba sadar kalau pengaruh pelet neneknya mulai memudar. Dia sedikit kebingungan. Mas kan cinta banget sama Rati, makanya Mas rela memberikan perusahaan ini pada Rati. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu. Secinta-cintanya aku pada seseorang, aku tidak akan ceroboh memberikan perusahaan ini pada orang lain, bantah Burhan. Kamu pasti telah melakukan sesuatu padaku. Ini juga, kata Burhan sambil melemparkan surat-surat penting berisi aset-aset yang sudah berganti nama. Sabar Mas, sabar. Sebaiknya Mas istirahat dulu ya. Atau duduk dulu, Mas capek. Ayo sini aku pijitin di kamar yuk, rayu Rati sambil menggandeng tangan Burhan. Burhan langsung mendorong tangan Rati dengan kasar. Kamu sudah mengguna-guna aku pastinya. Sekarang juga aku akan mengurus semuanya dengan pengacaraku, kata Burhan marah lalu berbalik badan hendak pergi. Rati yang panik lalu mengambil sebuah vas bunga yang terbuat dari keramik dan dihantamkan kepala Burhan. Burhan langsung jatuh dan pingsan. Tunggu kamu di sini. Aku akan minta pelet yang lebih hebat ke nenekku. Maka kamu akan langsung bertekuk lutut kembali, kata Rati lalu buru-buru pergi ke rumah neneknya. Nenek, teriak Rati saat memasuki pintu rumah neneknya. Dia sudah mulai sadar. Gimana dong Nek, bantu Rati lagi dong, pintanya. Tidak, jawab nenek Ipa dengan tegas. Rati langsung merengut. Nenek udah gak sayang ya sama Rati ya? Nenek Ipa hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Justru karena nenek sangat sayang sama kamu Rati, maka nenek tidak mau membantumu. Ilmu ini bukan untuk main-main. Bukankah kamu juga sudah janji sama nenek kalau kemarin itu adalah yang terakhir? Ya Nek, dengan Mas Burhan memang yang terakhir, tapi belum selesai. Masih ada beberapa aset Mas Burhan yang belum aku miliki. Dia itu masih punya 2 villa di puncak dan 1 apartemen lagi yang belum diatasnamakan aku. Aku mau dibuatkan pelet lagi yang lebih kuat Nek. Ya paling enggak sampai villa dan apartemen Mas Burhan jatuh ke tanganku, jawab Rati. Ya Tuhan Rati, serakah sekali kamu. Kemarin kamu bilang kamu sudah mendapatkan banyak. Kok sekarang kamu bilang masih kurang? Keterlaluan kamu itu. Nenek Ipa sampai mendelik jengkel kepada cucu satu-satunya ini. Aku harus dapetin semuanya Nek, panggung. Lagian ini kan misiku yang terakhir. Setelah ini semua selesai, aku bertobat dan mau nikah sama laki-laki yang aku cintai, jawab Rati. Tidak, sudah cukup nenek bantumu. Kali ini nenek akan tegas. Nikmati harta Burhan yang sudah kamu ambil dan segera hidup normal, atau kamu tidak usah lagi datang ke sini. Nenek Ipa lalu masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Rati yang sedang kebingungan segera pergi meninggalkan rumah Nenek Ipa. Di dalam mobil, dia mulai berpikir keras. Dia mulai menyadari kebenaran dari kata-kata neneknya. Toh, harta yang dia dapat dari Burhan sudah cukup banyak. Lagi pula, dia sudah mulai bosan dengan laki-laki tua itu. Yang menjadi beban pikirannya saat ini adalah justru Magda. Ya, anak dari Burhan. Wanita itu sudah mulai menjadi bayang-bayang dirinya. Perusahaan yang ia kelola hampir saja bangkrut sejak Magda muncul sebagai pesaing. Akhirnya Rati jatuh pada kesimpulan, ya Magda adalah orang yang harus ia singkirkan. Persetan dengan Burhan, laki-laki tua yang sudah hampir bangkrut itu sudah tidak menarik lagi di mata Rati. Oke, kalau begitu aku
Aku harus menyingkirkan Magda. Anak bau kencur itu masih ada. Itu akan menjadi ancaman besar untuk perusahaanku. Bisa bangkrut aku kalau terus-terusan seperti ini. Aku harus mencari cara. Batin Rati. Cukup lama Rati berpikir sampai dia ingat kalau neneknya pernah memiliki teman sesama dukun, yaitu Mbah Ranji, salah satu dukun santet terkenal di desa sebelah. Rati buru-buru menyalakan mobilnya dan pergi menemui Mbah Ranji. Aku tidak mau melakukannya. Aku bisa dimarahin nenekmu, teh, jawab Mbak Ranji saat Rati datang menemuinya. Ayo dong Mbak, sekali ini aja. Aku harus minta tolong sama siapa lagi Mbak? Apa Mbak Tika? Saya minta tolong sama orang pintar lainnya, lalu dia meminta tumbal aku. Bagaimana perasaan nenekku Mbak kalau aku sampai jadi tumbal dukun lain? Rayu Rati. Mbak Ranji menghela nafas berat. Baik, aku akan membantumu. Tapi aku tidak mau membunuh. Aku hanya akan membuatnya cacat, kata Mbak Ranji pada akhirnya. Ya, gak apa-apa Mbak. Buat matanya buta supaya dia tidak bisa lagi kerja dan perusahaannya bangkrut, jawab Rati puas. Sementara itu di rumah, Burhan mulai sadar. Ia bangun sambil memegangi kepalanya yang pusing akibat pukulan vas bunga. Wanita sialan, kurang ajar. Tunggu saja pembalasanku. Burhan lalu berjalan perlahan menuju mobilnya, walaupun dengan langkah yang sempoyongan karena kepalanya masih sakit. Wah, nggak bisa bos, jawab pengacara Burhan yang juga teman baiknya itu saat Burhan datang ke kantornya untuk meminta bantuan menggugat Rati. Hukum positif Indonesia itu tidak memasukkan unsur supranatural seperti pelet sebagai dasar pembatalan perjanjian atau gugatan. Pengadilan itu hanya akan menerima bukti yang bisa diverifikasi secara logika dan juga hukum dokumen, saksi, ahli psikologi, medis, dan lain-lain. Kalau asetnya diserahkan secara sadar secara hukum, misalnya lewat akta hibah atau jual beli dan ditandatangani, ya transaksi tersebut dianggap sah, nggak bisa digugat. Kecuali bisa dibuktikan adanya paksaan, penipuan, atau kondisi tidak sadar secara medis atau psikologis, jawab pengacaranya panjang lebar. Coba deh, kamu bujuk dia dengan cara damai. Ya mungkin dia mau ngembaliin aset-aset kamu. Ya walaupun gak semua, tapi paling gak ya bisa dinego lah. Apalagi aku yakin kamu melakukan semua itu dalam kondisi gak sadar kan? Tambah temannya lagi, tangan Burhan seketika mengepal. Kurang ajar. Berarti benar selama setahun ini wanita jalang itu sudah membuatku tidak sadar hingga menyerahkan semua aset-aset berhargaku padanya. Tunggu pembalasanku. Malam harinya, di kediaman Mbak Ranji, tampak Rati kembali datang dengan membawa bunga setaman dan foto Magda. Mbak Ranji pun mulai dengan ritualnya untuk membuat mata Magda buta. Mbak Ranji menusuk-nusuk mata boneka yang terbuat dari jerami yang sudah dipasangi foto Magda, lalu membenamkannya ke dalam sebuah kendi kecil yang terbuat dari tanah liat. Bawa pulang, letakkan di dalam kamarmu. Pasang 2 buah lilin kiri kanannya setiap malam sampai 40 hari. Kamu akan melihat hasilnya besok pagi, kata Mbak Ranji. Rati menerima kendi itu, lalu ia mengangguk. Sementara itu di tempat lain, hari itu tampak Magda sedang mengendarai mobil melaju menuju lokasi proyek. Tiba-tiba matanya terasa perih luar biasa, seperti ditusuk-tusuk jarum. Ia menjerit kehilangan kendali. Mobilnya menabrak trotoar dengan keras, terbalik dan berhenti setelah menghantam pohon besar. Orang-orang yang melihat kejadian itu buru-buru menolong Magda, segera dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Matanya mengeluarkan darah dan kedua kakinya yang terjepit sepertinya patah. Orang-orang pun membantu mencari kontak di handphone Magda untuk menelpon salah satu kerabatnya, dan mereka menemukan kontak yang bertuliskan Papa. Maka seseorang berinisiatif untuk menghubungi Pak Burhan. Burhan buru-buru datang ke rumah sakit dengan wajah cemas. Sesampainya Burhan di depan kamar operasi, tampak seorang dokter yang baru keluar. Maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi mata anak Bapak tidak bisa ditolong lagi, dan urat pada kedua kakinya juga putus karena terjepit badan mobil. Jadi dengan sangat menyesal kami sampaikan,
bahwa anak bapak kemungkinan akan buta dan lumpuh, kata dokter yang menangani Magda. Bagi disambar petir, Burhan yang mendengar penjelasan dokter itu langsung terduduk dan menangis. Dia baru menyadari semua yang ia lakukan selama ini, akan tetapi semua yang sudah terjadi hanyalah penyesalan. Lalu, apakah tidak ada cara lain, dokter? Tanyanya. Kemungkinan bisa lewat transplantasi mata, tapi ya untuk di negara kita masa tunggu untuk donor mata itu sangat lama. Kemungkinan kalau mau cepat bisa di luar negeri, tapi ya itu biayanya tidak sedikit, terang dokter tersebut. Saya akan melakukan apa saja, asalkan anak saya segera bisa melihat lagi, dok. Baik, nanti untuk administrasinya bisa dengan suster ya. Saya permisi dulu. Dokter itu lalu mengangguk kemudian pergi. Mau bayar pakai opo? Bukankah hartamu sudah habis dikuras sama wanita sundel itu? Burhan yang sedang menduduk tiba-tiba baru menyadari kalau kakak iparnya juga ada di sana. Maksud Bayu apa? Tanyanya gusar. Budi Aswin melipat kedua tangannya. Jangan membohongi dirimu sendiri, Burhan. Kamu itu sudah kere, sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk biaya operasi Magda sekarang saja, aku yakin kok kamu ndak mampu. Sok-sokan mau bawa Magda ke luar negeri. Pokoknya kamu ndak usah lagi ikut campur dengan kehidupan Magda. Biar aku yang urus. Itu janjiku pada Miradiku. Bude Aswin tampak marah. Tidak Bayu. Apapun yang terjadi, Magda tetaplah anakku. Akulah yang lebih berhak menjaganya. Aku akan mengambil kembali hartaku dari wanita keparat itu, jawab Burhan. Burhan lalu bangkit dari duduknya. Matanya menatap Nyalang. Ya, ini semua karena Rati. Ratilah yang telah membuat kehidupannya hancur. Dia yakin Rati telah memeletnya, membuatnya lupa akan istri dan anaknya, membuatnya bersikap bodoh dengan tanpa sadar memberikan semua aset-aset berharganya. Dengan langkah cepat, ia menuju mobil. Tujuan utamanya hanya satu, yaitu menemui Rati dan meminta kembali semua apa yang menjadi miliknya. Burhan memarkirkan mobil dengan kasar di depan pintu gerbang rumahnya yang sekarang sudah berpindah tangan ke arah Rati. Dia buru-buru membuka pintunya dan berteriak-teriak memanggil nama Rati. Rati! Rati! Teriak penuh amarah. Rati yang baru saja mandi buru-buru turun dari lantai atas. Ada Mas Burhan. Ada apa? Kok teriak-teriak kayak gitu sih? Mas Burhan kangen ya sama Rati, kata Rati sambil tangannya berusaha menyentuh tangan Burhan. Burhan buru-buru menepis tangan Rati. Wanita jalang, kurang ajar kamu. Apa yang sudah kamu lakukan padaku sampai membuat aku lupa pada anak dan istriku, geram Burhan. Maksud Mas apa ya? Aku nggak apa-ngapain. Semua ini kan kamu lakuin dengan sadar karena kamu emang mencintai aku, kata Rati. Bullshit, jawab Burhan. Asal kamu tahu Rati, aku itu sangat mencintai keluargaku. Tapi entah kenapa dalam setahun ini aku bisa melupakan mereka. Kalau tidak karena sesuatu yang kamu lakukan, maka aku tidak akan seperti ini. Aku nggak ngelakuin apa-apa kok Mas. Rati masih berusaha berbohong. Aku tidak peduli. Kedatanganku ke sini adalah untuk mengambil kembali semua sertifikat dan barang berharga yang sudah aku berikan padamu. Burhan langsung berlari ke lantai 2 menuju kamar Rati. Rati segera mengikuti Burhan dari belakang. Mas, apa-apaan sih kamu Mas? Jangan ngawur deh, gak ada apa-apa di sana. Teriak Rati berusaha mencegah Burhan memasuki kamarnya. Tapi Burhan tidak peduli. Dia membuka kamar Rati dan mulai menggeledah lemarinya. Dia mengobrak-ngabrik isi lemari Rati, mencari surat-surat berharga, sedangkan Rati masih berusaha menarik baju Burhan. Bahkan tangan satunya memukul-mukul dan mencakar-cakar badan Burhan. Tapi Burhan tak peduli. Burhan sudah berhasil mendapatkan beberapa sertifikat berharga, tapi Rati berusaha merebutnya. Burhan masih belum puas. Dia ingat masih ada beberapa surat berharga lain yang belum dia temukan. Burhan mengedarkan pandangan matanya ke seluruh kamar sampai dia melihat 2 buah lilin yang dipasang Rati di pojok ruangan. Burhan lalu mendekat walaupun Rati berusaha menghalanginya. Apa itu? Bentak Burhan. Bukan apa-apa, bantah Rati. Burhan lalu melihat sebuah kendi tanah liat dengan 2 buah lilin yang menyala di kiri dan kanannya.
Burhan kaget. Dia lalu melihat ke dalam kendi tersebut dan betapa terkejutnya dia karena ia melihat foto Magda yang ditempelkan di sebuah boneka jerami dengan dua matanya yang ditusuk dengan jarum. Burhan murka. Ditendangnya kendi itu sampai hancur berantakan. Satu buah lilinnya langsung jatuh dan padam, tapi satu lagi masih menyala dan menggelinding mendekati gorden kamar Rati yang memang menjulur sampai ke lantai. Tapi tidak ada yang melihat karena Burhan yang sedang emosi dan Rati yang ketakutan setengah mati. Wanita setan, biadab. Jadi kamu berniat nyatetan aku, ha? Pantas saja Magda kecelakaan. Jadi ini semua adalah ulah. Pak! Burhan menampar pipi Rati sampai ia jatuh ke tempat tidur. Belum puas dengan tamparannya, Burhan mencekik Rati. Rati meronta-ronta, berusaha melepaskan tangan Burhan dari lehernya. Burhan seperti orang kesetanan. Dia hendak membunuh Rati, tapi tiba-tiba saja tongkat korden yang ada di kamar Rati jatuh karena sudah terbakar. Untung Burhan segera menghindar, tapi tidak dengan Rati. Tongkat yang terbakar itu tepat jatuh di atas tubuh Rati. Rati menjerit karena sebagian bajunya sudah terbakar. Burhan baru sadar saat dilihatnya sekeliling bahwa sebagian besar kamar sudah terbakar. Dia masih berusaha menolong Rati, tapi Rati menolak. Pergi. Kau pergi saja. Aku tidak mau pergi. Aku tidak ingin meninggalkan rumah ini. Ini adalah hartaku. Kalau memang aku harus mati, maka aku akan mati bersama dengan hartaku. Burhan yang tidak dapat melakukan apa-apa buru-buru mengambil semua surat-surat berharga dan sertifikat yang tadi berserakan di lantai. Jangan kamu bawa itu hartaku, biarkan dia terbakar bersamaku, teriak Rati yang sebagian bajunya sudah terbakar. Tapi Burhan tidak peduli. Ia buru-buru keluar kamar dan turun menuju mobilnya. Sebulan sudah Magda berada di rumah sakit. Selama itu Burhanlah yang menjaganya siang dan malam. Bahkan setelah Magda keluar dari rumah sakit, Burhan jugalah yang merawat Magda. Dia menyuapi, membersihkan luka, sampai memberikan obat. Meskipun Magda menolak dan tak bicara sepatah kata pun padanya, dia tetap melakukannya dengan sabar. Papa sudah memindahkan aset-aset Papa atas nama Muna. Wanita itu sudah meninggal, maka semua hartanya sudah kembali lagi ke Papa. Kata papanya suatu hari dia sedang menyisir rambut Magda. Papi juga sudah memesan sebuah rumah sakit terbaik di luar negeri untuk operasi matamu. Kelak begitu ada donor mata yang sesuai, maka kita bisa langsung berangkat. Magda hanya terdiam. Rasa marahnya kepada papanya masih belum juga hilang. Kamu masih marah sama Papa ya? Maafkan Papa. Tapi Papa janji, Papa akan selalu menjagamu sampai akhir hayat Papa, sebagai penebus semua kesalahan Papa padamu dan kepada almarhum Mama. Burhan lalu mengelus kepala Magda, hal yang selalu ia lakukan sejak Magda kecil untuk menunjukkan bahwa dia sangat menyayangi anaknya itu. Burhan masih merawat Magda dengan baik. Dia selalu menyuapi Magda, memberikannya obat. Akan tetapi satu minggu ini Burhan tidak lagi banyak bercerita seperti biasanya. Dia juga tidak lagi membelai-belai rambut Magda seperti yang biasa dilakukan. Pada awalnya Magda merasa biasa saja, akan tetapi lama-lama ia mendapatkan firasat yang tidak enak. Hingga suatu hari Budi Aswin datang dengan wajah yang pucat. Magda, kamu duduk sebentar ya. Budi mau cerita, Dok. Ada apa, Budi? Tanya Magda. Tadi Budi lihat berita di TV. Ada mayat pria ditemukan di sungai, sudah membiru dan membengkak. Sepertinya sudah 1 minggu berada di sungai. Katanya korban begal karena tidak ditemukan dompet atau barang-barang berharga lain di tubuhnya. Dan saat wajahnya disketsa oleh pihak kepolisian, itu adalah wajah. Budi Aswin terdiam sejenak. Magda menegak. Itu adalah papamu, Dok. Tidak mungkin, seru Magda. Setiap hari Papa merawat Magda, Bude. Bahkan Papa baru aja nyuapin Magda. Budi Aswin hanya bisa menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Tidak mungkin, Dok. Kata dokter forensik, mayat diperkirakan sudah 1 minggu ini meninggal, sayang. Wajah Magda menegak. Kepalanya langsung berdenyut cepat. Dadanya terasa nyeri. Dia lalu melorot dari kursi rodanya. Magda, cuma teriakan Budi Aswin lah suara terakhir yang ia dengar. Di malam harinya Magda menangis dalam diam. Ia duduk seorang diri di kursi rodanya di ruang tengah. Budi Aswin sedang berada di kantor polisi untuk mengurus jenazah papanya. Tiba-tiba saja
Magda merasakan sesuatu yang datang dari arah belakang. Papa? Itu Papa? Tanyanya, dia memang tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan. Kalau benar itu Papa, kenapa Papa masih di sini? Burhan berdiri di depan pintu, wajahnya pucat penuh penyesalan. Magda, Papa minta maaf nak. Papa sudah menyakiti kamu dan ibu. Tapi sejak kecelakaan yang menimpamu, Papa berjanji akan selalu menjagamu. Bahkan sampai Papa mati sekalipun, kata papanya. Air mata Magda jatuh deras. Ia menunduk menggenggam erat kursi rodanya. Papa, kenapa Papa tidak mengatakan yang sejujurnya sama Magda? Burhan hanya tersenyum. Karena kadang kita butuh kehilangan untuk benar-benar sadar. Tapi Papa bahagia karena masih bisa merawatmu, walau hanya sesaat. Papa tahu waktu Papa tidaklah lama, tapi Papa puas. Papa bisa menjagamu sampai akhir hayat Papa seperti janji Papa dan Papa. Cuma ingin kamu tahu kalau Papa sangat menyayangi kamu. Perlahan sosok itu memudar, hanya meninggalkan kehangatan dan aroma kopi kesukaan Burhan. Setahun sejak kecelakaan yang menimpa Magda, dia mendapatkan pemberitahuan dari pihak rumah sakit di luar negeri bahwa rumah sakit sudah menemukan donor mata yang tepat untuk Magda. Dan setelah melalui serangkaian pemeriksaan, Magda pun akhirnya dioperasi dan dia pun dapat melihat kembali. Dan sejak saat itu Magda berubah. Dia memaafkan tidak untuk ayahnya saja, tapi untuk dirinya sendiri. Dia bangkit kembali, memimpin perusahaannya dari balik kursi roda. Dan setiap malam saat ia menutup mata, dia tahu ayahnya masih ada, menjaga dari kejauhan. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai cinta yang tak sempat diungkap saat ia masih hidup. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bu Ayu dia. Tragis banget ya, bener-bener tragis. Nih Ratih ngeselin banget nih Ratih ya. Dari awal aja tuh udah ngeselin tuh. Ketika Ratih udah merengek-rengek sama neneknya untuk minta pelet ya. Jadi nenek Ratih ini adalah seorang dukun dan mungkin spesialisnya pelet. Sehingga Ratih sudah berkali-kali meminta neneknya untuk mengirimkan pelet kepada orang yang dia tuju, dan rata-rata itu adalah bos-bos tempat Ratih bekerja. Dan di terakhir adalah Burhan. Bagaimana di sini akhirnya Burhan terpelet ya, hingga menceraikan istrinya, menelantarkan anaknya, dan benar-benar tragis akhirnya semuanya. Ratih terbakar di dalam rumahnya, Pak Burhan juga sama, endingnya meninggal. Dan bagaimana Magda, anaknya terkena santet yang mana itu menyerang mata sehingga matanya buta, kakinya lumpuh. Aduh, benar-benar tragis ya. Jadi semuanya kena nih ya, walaupun akhirnya Magda matanya bisa kembali, perusahaannya bisa kembali, tapi ya itu, dia harus kehilangan ayahnya, harus kehilangan ibunya, dan Ratih juga meninggal di sini. Jadi ya itulah. Yang kasihan justru ibunya korban. Oke lah kalau Ratih dan Pak Burhan ya memang pelakunya ya. Kasihan di sini ibunya dan juga Magda. Luar biasa sekali. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya dalam kisah barusan. Terima kasih kepada Bu Ayu Dia Suryani atas kisahnya yang luar biasa. Saya suka nih kisah-kisah seperti ini Bu Ayu Dia ya. Dan semoga kisah baru saya juga bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang punya komentar lain, pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu ya, di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkaya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya yang berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengirimkan kisah di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.